Kemudian ada orang yang memastikan kita jadi, oh ini narapidana, narapidana. 2 orang setidaknya sudah jelas narapidana. Pada tanggal 18 Agustus 2025 besok, insya Allah akan ada petuah, akan ada nasihat dari orang bijak berasal dari asli Ngayogyakarta Hadiningrat. Press conference kita pada sore hari ini, last but not least ya, yang paling ditunggu barangkali ya. Semua juga ditunggu, tapi ini ada gongnya nih. Biasanya pakai buka baju ada kaos di dalamnya gitu kan. Oh, kali ini enggak. Ya, Dr. KRMT Roy Suryo, silakan. Ya, terima kasih Pak Agus. Izin Pak Komjen Nugroho Sirna dan juga Dr. Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya izin memamitkan ya sahabat kita bersama Dr. Rismon Hasyolan Sianipar karena masih harus berada di rumah duka Grand Haven. Saya tadi juga dari sana karena ibunda ya salah satu sahabat kita bersama-sama yaitu ibunda dari Michael Sinaga ya yaitu Ibu Rukiah Rosalina Siahaan wafat pada usia 77 tahun pagi hari tadi jam 4:30 di Rumah Sakit Fatmawati. Saya sempat mengantar menunggui juga beliau ketika dirawat di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Agak lumayan waktu itu di ring, tapi kemudian serangan komplikasi menyerang ke paru-paru. Dan memang Allah Subhanahu wa taala rupanya menggariskan takdir yang sudah diputuskan pada pagi hari tadi. Beliau almarhumah wafat pagi hari tadi. Bu Rosalina itu lahir 20 Januari 48 dan rencana pemakaman pada hari Selasa lusa di Tanah Kusir. Di pemakaman umum Tanah Kusir. Jadi izin kepada sahabat kita Dr. Rismon dan mari mungkin setelah acara ini silahkan dengan cara masing-masing kita doakan semoga almarhumah Ibu Rosalina diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat terbaik di sisinya. Amin. Ya, kemudian saya ingin sedikit mengingatkan, hari ini bukan hari yang biasa saja. Saya tidak tahu kenapa Dr. Tifa atau Pak Agus memilih hari ini. Karena hari ini itu setidaknya ada 3 peristiwa penting ya. Yang pertama pada tahun 49, 3 Agustus 49 itu ada ketika perang kemerdekaan Indonesia itu terjadi gencatan senjata ketika perjanjian Rumroyen. Jadi artinya kalaukah ini sikap Presiden Prabowo kemarin dianggap sebuah gencatan senjata gitu ya. Tetapi gencatan senjata itu selalu ada maknanya. Maka tadi kalau kita dengarkan statement dari Pak Kris Komari tadi, ada yang beliau setuju terutama abolisi, tapi ada yang beliau tidak setuju soal amnesti. Beliau lebih setuju soal gerasi, karena yang satu belum terbukti atau katakanlah Tom Lembong itu tidak terbukti merugikan negara, tapi kalau Mas Hasto itu kalau menurut pengadilan, kalau menurut hukum itu ya ada terbuktinya, makanya sebaiknya gerasi. Tapi oke lah, itu baik. Jadi itu kalau kita refleksikan dulu itu gencatan senjata. Hari ini juga itu kemudian tahun 63 Agustus 63 itu ada perjanjian ketika kita melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Jadi kenapa saya ingatkan ini? Jadi hari ini sangat bersejarah dan yang paling bersejarah apa?
Hari ini 25 tahun yang lalu, ini sekaligus menepis pengacara yang menurut saya kurang baca ya. Pengacara yang tidak mengerti literatur, katanya presiden itu tidak ada yang menjadi tersangka. Salah besar. Teman-teman semua, 3 Agustus tahun 2000 itu adalah status dari mantan presiden Indonesia yang kedua, Pak Harto, naik menjadi tersangka. Itu 25 tahun yang lalu. Resmi menjadi tersangka kasus penyalahgunaan dana yayasan sosial dan penyelimpahan berkas perkara Kejaksaan Tinggi Jakarta. Jadi artinya bukan tidak mungkin presiden yang ketujuh pun insya Allah kalau kasusnya ditangani dengan benar itu akan menjadi tersangka. Ya, dan terpidana pasti gitu loh. Tapi kalau ditangani dengan benar, itu masalahnya. Nah, sekarang kita lihat apakah penanganannya nanti akan benar. Ya, gitu. Maka kita juga dorong ya apa yang dilakukan tidak hanya secara nasional tapi secara internasional. Pak Agus, mohon izin, saya juga berkomunikasi erat dengan Pak Kris Komari dan atas izin beliau ya, saya coba membacakan kembali surat dari FDI poin-poinnya saja ya, Pak Agus. Yaitu adalah apa? Jadi surat FDI itu tidak hanya membuat statement, tapi membuat surat terbuka dan secara resmi itu menghimbau yang pertama adalah kepada pemerintah itu agar satu, menghentikan bentuk semua abuse of power, intimidasi dan kriminalisasi terhadap anggota masyarakat, khususnya Pak Kris update sekali ini ya, 15 aktivis yang menuntut keterbukaan informasi publik kepada badan publik yaitu UGM dan seorang pejabat publik Joko Widodo yang dijamin oleh hukum Undang-Undang KIP dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi batasannya jelas, ada Undang-Undang Dasar, ada undang-undang dan kemudian aturan-aturan yang berlaku. Kedua, FDI juga melakukan dengan tegas menegur, mengkoreksi dan memerintahkan kepada penegak hukum dalam hal ini Polri, Bareskrim dan Polda Metro Jaya untuk berbuat netral, berlaku adil dan jujur dalam menegakkan hukum. That's all citizens are equal under the rule of law. Artinya semua itu harus sama di mata hukum, ya, equal di mata hukum. Khususnya menyangkut dugaan ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Ketiga, memerintahkan kepada Polda Metro Jaya dan Bareskrim untuk memenuhi tuntutan rakyat dengan menunjukkan, ini bagus sekali nih anjuran dari FDI ini, dan mempublikasikan ijazah asli milik mantan Presiden Indonesia Joko Widodo kepada publik. Dan teman-teman sekalian, kita harus tahu surat terbuka yang ditulis pada tanggal 30 Juli 2025 oleh FDI ini bukan pepesan kosong. Kenapa? Ada deadline-nya. Apa deadline-nya? Karena dalam poin berikutnya simpulannya, satu, menghentikan semua bentuk internasional campaign yang selama ini sudah kami lakukan. Kalau ini disetujui oleh Pak Presiden, maka FDI akan satu, menghentikan semua bentuk internasional campaign yang selama ini sudah kami lakukan kepada lembaga internasional, NGO internasional, pemerintah USA dan US Congress. Kalau tidak, berarti akan terus kampanye internasional ini. Yang kedua, para anggota Forum Diaspora Indonesia di seluruh dunia tidak ingin pelanggaran HAM, abuse of power dan tindakan kriminalisasi terhadap para aktivis di tanah air ini menjadi obstacle and term diplomasi internasional Presiden Prabowo Subianto yang akan menghadiri, ini penting banget ya, sesi ke-20 dari United Nations General Assembly di bulan September 2025 di New York, USA. Jadi ini sebenarnya saling cinta. FDI ini atas kecintaan terhadap Republik Indonesia, jangan disalahkan ya. Ini justru karena cinta mengingatkan Pak Prabowo, presiden kita, agar tidak ada hambatan nanti kepada Pak Prabowo ketika menghadiri Kongres ke-80 yang ada di New York. Karena apa? Kalau tidak, maka kami berharap 3 tuntutan dasar sudah akan dijalankan sebelum UN General Assembly dilaksanakan pada tanggal 9 September 2025. Jadi ini tegas sekali. Bapak dan Ibu, inilah tugas atau fungsi daripada FDI, Forum Diaspora Indonesia. Dan ini bukan pepesan kosong, bukan nomor-nomor. FDI yang beranggotakan 25 negara, ya, kami punya diaspora di 25. Ini terus melakukan koordinasi dan tegas, dan itu bentuk kecintaan terhadap Republik Indonesia. Sama dengan yang kami bertiga lakukan, RRT lakukan, Resmond, Roy, Tifa lakukan.
Kalau diplesetkan dengan salah, mungkin ada seorang profesor yang mengatakan ini bentuk penistaan terhadap UGM. Ya, profesor yang sudah agak linglung itu, ya gitu. Ya, yang debat dengan Rismond, ya. Nah, justru kebalik. Justru karena kami cinta terhadap Indonesia, ya, kami cinta terhadap Gajah Mada, kami melakukan ini. Dan kami itu buktinya jelas. Ketika Dr. Tifa memegang bukti, saya memegang bukti, Dr. Rismond ditanyakan buktinya ada. Ditanyakan isinya ada. Bukan seperti profesor itu, katanya ada. Dibaca Prof, ada enggak? Pokoknya ada. Nah, gitu. Tapi enggak tahu isinya. Ada tapi enggak tahu isinya. Ya, jadi mohon maaf ya, kalau itu namanya omon-omon. Nah, rekan-rekan sekalian, poin berikutnya adalah untuk mewujudkan ini, ya, kami bertiga, Pak Ugro, Pak Agus, sudah fix dan ini on progress. Kami membuat benar-benar jurnal atau buku ilmiah yang insya Allah nanti akan mencapai antara 400 sampai dengan 500 halaman. Ini enggak main-main, ya. Dan itu menguraikan dengan jelas kapan sebenarnya ijazah palsu ini awalnya dulu dimunculkan atau dipermasalahkan oleh publik. Misalnya sejak tahun 2013. Apa yang kita perjuangkan? Ya, Declaration of Human Rights. Ya, kemudian Undang-Undang Dasar. Kemudian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 2008, direvisi nomor 19 tahun 2016, direvisi lagi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Itu detail sekali bersama dengan undang-undang lain. Sementara analisis-analisis soal ELA, kemudian image comparison, face recognition comparison itu pun kami uji. Ya, saya dan Dr. Rismond menjelaskan dengan sangat detail, termasuk bagaimana lintasan dan lain sebagainya. Sementara Dr. Tifa dengan ilmunya behavioral neuroscience itu kemudian akan menjelaskan dengan detail analisis ilmiahnya. RRT ini kemudian membuat secara komprehensif dan ilmiah buku itu, white paper itu. Dan itu akan kita terbitkan secara digital dan analog. Dan sudah secara ilmiah juga kita akan mendaftarkan itu secara ilmiah. Jadi kita akan mendapatkan bukti ilmiahnya, ya. Jadi artinya kami tidak omon-omon, kami tidak main-main. Itu akan kami lakukan Pak Agus, Pak Jenderal Ugro dan juga ya Dr. Tifa selalu. Kami tidak main-main loh, kami tiap hari ini rapat untuk membuat buku itu. Siapa menulis apa detailnya bagaimana, kemudian jadi itu yang kita harapkan. Kita akan mendidik, mencerdaskan Indonesia. Buku jawablah dengan buku. Bukan buku dijawab dengan hukum yang tidak jelas. Itu clear banget kita. Jadi kalau ada orang pengen membalas itu, tulis buku juga. Misalnya keaslian ijazah Jokowi itu dari sisi ini, tulis. KKN-nya 83, kenapa bisa jadi 85? Tulis juga. Ya, analisisnya, jangan asal ngomong. Kenapa Petromak bisa jatuh? Kenapa gitar listrik bisa dipakai di desa yang belum ada listriknya? Nah, itu harus ditulis juga. Harusnya ya, jangan asal. Ya, kenapa bisa cap itu di belakang foto? Kenapa ada pula orang yang mau membela, cap saya di belakang foto juga. Ya, secara tegas live dia dulu. Ternyata orang itu hanya pengen tampil di televisi. Kemudian ada orang yang memastikan kita jadi, oh ini narapidana, Pak narapidana. 2 orang setidaknya sudah jelas narapidana. Atau 1 orang narapidana, 1 orang tersangka. Siapa dia? 1 yang belum menjalani hukuman yang harusnya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, inisialnya SM. Sering dipanggil dengan nama si Plester. Ya, itu belum menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan. 1 lagi, ternyata ada lagi. Orang yang tahun 2015, mohon maaf harus saya bilang, dia sebenarnya sudah statusnya tersangka dalam kasus penistaan agama. Dengan kasus dia menyatakan, mohon maaf ya, ini saya mohon maaf sekali lagi. Dia mengatakan Nabi besar bukan orang Arab. Siapa dia? Inisialnya adalah AA. Mantan dosen UI yang sekarang jadi politisi PSI yang otaknya hilang ketika digebuki di depan DPR. Komisaris. Dia ternyata memang betul pernah jadi TSK, kemudian di SP3-kan oleh kepolisian, tapi dipraper dan kalah kepolisian. Jadi harusnya polisi menjalankan kembali status TSK-nya. Jadi udah jelas ya, 2 orang itu, iya,
itu inisial SM dan inisial AA, itulah yang harusnya sudah jelas. Kalau kami selalu dituduh itu benar-benar zolim. Yang terakhir supaya tidak terlalu lama, insya Allah 16 hari lagi kita akan memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka. Dan secara khusus doakan saja, insya Allah saya akan memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka dari sebuah kota yang bernama Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada tanggal 18 Agustus 2025 besok, insya Allah akan ada petuah, akan ada nasihat dari orang bijak berasal dari asli Ngayogyakarta Hadiningrat. Tunggu saja tanggalnya, Senin 18 Agustus 2025 kita akan teriakkan itu dari Yogyakarta, mendukung Jakarta, mendukung Indonesia dan seluruh Indonesia bersama dengan para purnawirawan, ya, prajurit TNI yang ada. Jadi setelah kemarin ada Jakarta, ada deklarasi Bandung, ada deklarasi Medan, nanti deklarasi juga dari Yogyakarta bersama tokoh sentral dari Jogja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak salah kalau kita tempatkan Dr. Roy di penghujung acara, ya ini dia gongnya. Tapi Dr. Roy dan Dr. Tifa dan juga Dr. Rismon, apakah bukunya akan selesai pada bulan Agustus? Ya. Oke. Agustus ya. Agustus ya. Boleh kan nanti kita launching buat acara? Moga-moga 17 Agustus sudah bisa di launching. Kita launching ya. Kita bikin ya acaranya ya. Kami Gimana, targetkan dokter? 17 Agustus 2025 sebagai hadiah kebenaran bagi Republik Indonesia ke-80. Wah, mantap. Ya, judulnya adalah White Papers Jokowi. Bombastis. Tapi saya mau apresiasi dulu kepada Dr. Suryo yang sudah tadi membacakan pernyataan FDI. Terima kasih sudah membantu kami karena FDI milik kita bersama. Biarlah Pak Kris Chairman, saya Sekjen yang menjalankan roda organisasi, tapi ini untuk kita semua, untuk Indonesia. Jadi FDI milik kita bersama. Terima kasih Pak Ugro Seno, Dr. Tifa dan Dr. Roy Suryo, para jurnalis, YouTuber dan podcaster. Terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada hasil yang signifikan kita peroleh, khususnya poin kita paling penting adalah dugaan ijazah palsu itu selesai. Ya, itu dan itu akan membuka pintu untuk yang lainnya insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.